Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Udin Lul. Bang Udin, apa ulah kalian terconggok di sini? Enggak ada bang, kami cuma memperhatikan pohon kelapa ini aja bang. Ya kan Lul? Betul, lebat ya pokok. Iya. Pokok kelapa. Yang mana pokok kelapanya? Abang tak nampak. Tak nampak abang ni batang kelapa ni tinggi menjulang. Buah dia lebat kat atas sana ya Pol. Udah jelas. Udah stres kurasa kalian ni. Pokok pisang pun kalian bilang pokok kelapa. Kalau stres tuh berobat. Usah ngelayap. Nanti sangka orang gila kalian. Alamak. Kenapa Bang Udin ni cakap pokok ni pokok pisang ya Pol? Aku rasa dia salah macam kita tadi juga Lul. Kesian juga ya Pol. Iya Lul. Gini Bang. Pokok yang di depan kita nih Bang. Ini namanya pokok kelapa ya Pol ya. Iya betul. Kalau dulu ya. Kalau dulu pokok pisang ini bang. Orang-orang sebut nih pokok pisang. Tapi sekarang udah berubah Bang. Pokok ini namanya pokok kelapa. Iya. Siapa pula ngerubah-ngerubahnya Lul? Semua orang cakap macam tuh Bang. Iya bang. Bini abang pun tadi cakap juga pokok ini pokok kelapa ya Pol. Betul bang. Kalau abang nggak percaya bang, abang tanya aja nanti sampai rumah sama bini abang. Terus abang tanya juga nanti sama Opung Ame, Opung Parlan, sama Opung Malin. Semua orang itu bilang kalau ini pokok kelapa. Pokok kelapa. Untuk apa aku tanya sama orang itu Prul? Aku sendiri udah yakin kalau pokok ini pokok pisang. Tuh apa aku tanya lagi? Aduh. Kami tadi pun begitu juga Bang. Betul bang. Kami tadi yakin pokok ini pun pokok pisang. Awalnya tak percaya kita tak percaya. Tapi datang Abak Malin, cakap dia ni pokok kelapa. Datang Wak Ame, cakap dia ni pokok kelapa. Datang Wak Lan, cakap pokok kelapa. Terakhir bini abang pun datang Kak Mari, cakap pokok ni pokok kelapa. Oleh sebab tu maka kami yakin Bang, dia nih sekarang nih dah jadi pokok kelapa. Betul bang. Terus kalau orang tuh yang salah macam mana? Mana mungkin salah Bang. 2 kami cakap ini pokok pisang. Iya. 4 orang tuh cakap ini pokok kelapa. Jelas banyak yang 4. Kalaupun tambah abang nih 1, 3. Masih banyak lagi orang tuh cakap kalau ini pokok kelapa. Betul bang. Terus kalau lebih banyak berarti betul. Ya kita kan ikut suara terbanyak bang, ya kan Lul? Betul Pul. Itu kan kalau musyawarah Prul. Tapi kalau kebenaran nggak bisa kita takar dari kebanyakan. Karena gini, di dunia ini atau di Indonesia ini aja lah, mana lebih banyak orang yang ngerjakan sholat sama orang yang ninggalkan sholat? Ya lebih banyak yang tak sholat lah bang. Nah, kalau gitu mana yang betul? Yang ngerjakan sholat atau ninggalkan sholat Lul? Ya udah pasti yang sholat lah Bang. Nah, kemarin kan kalian ada bilang, mana yang biasa dilakukan orang berarti betul. Mana yang banyak dilakukan orang berarti kan betul. Makanya aku suruh orang-orang tuh tadi untuk nguji kalian. Apakah kalian masih bertahan dengan keyakinan kebenaran yang kalian yakini, atau kalian terpengaruh dengan banyaknya omongan orang? Alamak. Jadi abang yang suruh orang tuh rupanya cakap kalau pokok ni pokok kelapa Bang. Udah hampir setes kita dibikin orang itu dulu. Hilang akal kita Pul. Aku cuma mau uji keyakinan kalian terhadap kebenaran. Prul, Lul, ingat. Kebenaran itu akan tetap benar, sekalipun seluruh manusia di dunia ini mengatakan itu salah. Sama halnya dengan keyakinan kita kepada Allah. Jangan sampai tergoyah sedikit pun dengan segala tipu daya yang melemahkan. Kita harus tetap yakin bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Makasih Bang. Iya Bang. Dengan begitu kami jadi tahu Bang. Tuh Pol. Engkau ingat Pol, kita harus pertahankan yang betul itu Pol. Ya, kan kau juga tadi yang bikin aku ragu Lul. Udah jelas-jelas aku bertahan dengan pokok pisang. Cuman kau bilang jangan-jangan mata kita yang salah. Kan jangan-jangan Pol.
Sekarang udah yakin kalian kalau pokok ini namanya pokok pisang? Yakin bang, yakinnya ya Pol. Iya bang, hampir gila kita dibanting pokok kelapa ini lul. Udah jelas pisang kita bilang kelapa. Pokok pisang. Nasib baik Bang Udin ini datang. Kalau tidak berubah nama kau jadi pokok kelapa, Pol. Udah jadi sinting lah kami berdua bang. Sekarang gimana? Masih ada lagi yang mau dipertanyakan nggak? Sekarang aku nak tanya nih bang. Apa itu? Sekarang ini kan lagi ramai bang. Bahas masalah ahli sunnah dan wahabi ya Pol. Iya betul bang. Menurut abang, wahabi itu salah ke betul bang? Kenapa kau tanya itu? Soalnya kalau kita dengar ceramah orang tuh, geram juga kita ya Pol. Betul bang. Yang parah kali pun orang itu disesat-sesatkannya terus kita. Gini lul, Prul. Kalau secara akidah iman mereka masih sama seperti kita, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusannya, berarti nggak ada yang salah. Kalau amal mereka masih berdasarkan dengan apa yang diperintahkan Allah dan apa yang dilakukan dan pernah dikatakan oleh Rasulullah, berarti betul. Selama yakin mereka masih kepada Allah dan Rasulnya dan melakukan apa yang diperintahkan, berarti nggak ada yang salah. Karena itu sesuai dan berdasarkan keyakinan mereka. Tapi ketika mereka menyesatkan umat sebagian lainnya, lalu menjatuhkan hukum fasik, hukum kafir kepada umat sebagian lainnya, maka disitulah menjadi kurang tepat. Nah, itulah yang buat aku geram bang. Enak aja orang itu kafir-kafirkan kita ya kan lul. Itu dibilangnya haram. Yang ini bid'ah. Kan geram ya Pol. Iyalah. Kenapa kau emosi Prul? Perkataan mereka kan gak merubah keyakinanmu. Karena bukan Allah yang memvonis kau kafir. Tetaplah kau beribadah dan bermuamalah sesuai dengan paham dan keyakinanmu. Tapi sebab orang tuh ketentraman beragama nih terganggu ya Pol. Betul bang. Kita dah betul-betul nih bang. Sedap aja orang tuh salah-salahkan. Kalau kau merasa benar, kau nggak perlu marah, Prul. Kalaupun kau mau menyanggah, kau bisa sampaikan sanggahanmu itu secara baik dan secara arif, sesuai dengan keilmuan dari Allah dan Rasulnya. Nah, kalau mereka mengatakan kita kafir, lalu kita marah lalu mengatakan mereka kafir, kapan damainya umat beragama ini? Tapi ini perkara membela agama bang. Betul. Mereka sudah merusak keyakinan kita. Ya sampaikan apa yang menurutmu itu benar dengan baik. Nggak usah marah-marah. Kan gitu yang diajarkan Rasulullah. Tidak ada dampak baik sedikit pun dari amarah, Prul. Kalau perkara dihina, Rasulullah udah duluan. Perkara dikafirkan, disiksa, dicaci, dituduh gila, itu sudah Rasulullah duluan yang merasakannya. Namun begitu, Rasulullah tetap arif dalam menyampaikan dan berdakwah secara lemah lembut. Oh, itu kalau yang dihina itu pribadi Rasulullah, Bang. Bang. Tapi kalau sudah menghina agamanya, Rasulullah dan para sahabat pasti akan mencabut pedangnya untuk membela, ya Pol? Betul Bang. Siapa bilang? Kok siapa bilang dia Pol? Belum tahu Bang Udin nih. Abang nih tak rajin dengar ceramah-ceramah ustadz-ustadz tuh Bang. Rasulullah tuh, kalau yang dihina pribadinya sebagai Muhammad, dia akan sabar. Sabar Bang. Tapi kalau sudah agamanya yang dihina, pasti dia akan marah, ya Pol? Betul itu Bang. Tak salah yang dibilang Bahlul ini. Lul, kau nih suka kali balik-balikkan sejarah. Lul, kau dengar ya Lul, Prul ya. Kalau secara pribadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib itu berasal dari keturunan suku Quraisy, yaitu suku yang teramat disegani di bangsa Arab. Maka nggak akan ada yang berani, siapapun dari bangsa Arab itu yang berani menghina, berani mengganggu Muhammad bin Abdullah itu. Terlebih lagi beliau itu dijaga keamanannya oleh pamannya si Abu Thalib. Jadi Muhammad bin Abdullah itu justru diperangi, dimusuhi, dihina, dicaci, itu karena agamanya, bukan pribadinya. Sehingga orang-orang kafir bangsa Arab pada waktu itu menawarkan segala kesenangan, harta tahta dan wanita kepada Rasulullah asal beliau mau meninggalkan agamanya.
Jadi jangan kalian pisahkan kesabaran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dalam melawan kezoliman para kafir Quraisy itu dengan agamanya. Akhlak Rasulullah itu bagian dari dakwah yang ia contohkan kepada umatnya, Prul. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, sungguh pada diri Rasulullah itu ada suri tauladan yang bisa dicontoh. Dan Rasulullah tidak pernah mengatakan, jangan kalian satukan, jangan kalian contoh akhlakku, pribadiku dengan agamaku. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Allah utus ke muka bumi ini justru ingin membuat kedamaian dan kemuliaan bagi seluruh umat, bukan untuk menciptakan peperangan di tengah-tengah umat.